Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali. Semoga saudara-saudara sehat dan mempunyai kesempatan untuk membahas dan membaca bagian firman Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh dan juga kita juga bisa mampu menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, yang tidak pasti seperti saat ini. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita, pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian. Kita sudah mengetahui pada pertemuan yang lalu, saudara-saudara, tentang penciptaan manusia di hari yang ke-6. Ada banyak hal yang penting pada kesempatan yang lalu. Saya menunjukkan betapa bagian firman Tuhan ini, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 31, menunjukkan keutamaan manusia. Nah, kita akan melihat pada bagian ini, saudara, mengenai rinciannya. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan membahas, dan saya tidak mau melewatkan ini karena saya pikir ini menjadi pertanyaan, tetapi juga lebih daripada itu, saudara, sebetulnya ini mempunyai nilai, mempunyai makna yang sangat penting. Kejadian 1 ayat 26, bagian yang awal sekali, saudara. Mari kita membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Baiklah kita. Saudara, pertanyaan umum ketika sampai pada bagian ini adalah, sebetulnya siapa kita? Yang dituliskan di dalam Alkitab ini menggunakan huruf besar, kata kita, gitu ya. Sudah, siapa kita? Apakah ada Allah-Allah, ada banyak Allah yang sedang berunding lalu menciptakan, memikirkan lalu mulai mereka berunding untuk menciptakan manusia? Atau sebagaimana rumusan dan keyakinan iman Kristen, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, maka kita berjumpa dari sejak awal. Kejadian 1 ayat 1, saya waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa kita berjumpa atau diperkenalkan dengan Allah Tritunggal. Maka kita di situ adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bersama-sama berbicara, saling berbicara, lalu kemudian memutuskan untuk menjadikan manusia. Atau ada pengertian yang lain kata kita di sini. Saudara-saudara, kata kita di dalam kitab Kejadian, dalam pengertian kita ini, saudara, yaitu menggunakan huruf besar ini, itu dipakai di dalam Kejadian 1 ayat 26, kemudian nanti saudara baca pasal 3 ayat 22, dan kemudian pasal 11 ayat yang ke-7. Nah, saudara, kalau perhatikan tiga bagian ini, baik di pasal yang ke-1, pasal yang ke-3, dan pasal yang ke-11, nampaknya saudara-saudara, kata kita itu digunakan itu di dalam situasi yang sangat penting, sangat kritis, atau situasi-situasi yang sangat sangat utama. Ya, ada situasi tertentu yang sangat penting sehingga kita ini digunakan. Nah, saudara, apakah kita ini adalah pribadi Allah Tritunggal atau ada yang lain? Pribadi yang lain. Nah, saudara-saudara, yang menarik, saya mendapatkan beberapa pemahaman. Memang, saudara, penafsiran tentang kata kita ini itu bermacam-macam. Ya, yang paling umum itu menafsirkan ini adalah pribadi Allah Tritunggal. Begitu juga di pasal 3 ayat 22 dan pasal 11 ayat yang ke-7. Ya. Tetapi saudara, ada juga pihak-pihak yang menafsirkan bahwa kata kita itu hanya semacam makna simbolik, ya, makna simbolik dari penggambaran tentang suasana tertentu. Nah, tetapi saudara, selain itu ada juga yang memberikan pengertian yang cukup berbeda, ya, yaitu bahwa kata kita itu merujuk kepada Allah Tritunggal, tetapi sekaligus dengan makhluk-makhluk rohani yang ada di
yang bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu seperti mengajak ada semacam dewan surgawi begitu ya, atau perjumpaan para penghuni surga, ciptaan-ciptaan Tuhan yang menghuni surga, para malaikat, katakanlah demikian, bala tentara surgawi. Dan itu saudara-saudara bukan hal yang salah-salah amat, karena di dalam Yeremia pasal 23 ayat 18, juga di 1 Raja-Raja 22 ayat 19, saudara nanti bisa membaca atau melihat bagian itu, saya juga akan menayangkan. Saudara bisa melihat bahwa di situ ada kata dewan surgawi atau para balap tentara surga yang diajak berbicara bersama-sama untuk seperti mengambil keputusan bersama begitu, saudara ya. Nah, jadi penafsiran itu tidak terlalu salah atau bukan mengada-ada. Nah, tetapi ada hal yang saya ingin tunjukkan, saudara-saudara, adalah dari penggunaan kata ya di dalam bahasa Ibrani, saudara. Ketika Allah berfirman, kata berfirmanlah Allah, maka yang menjadi subjek itu adalah Allah. Ya, Allah Tritunggal. Kita tahu, saudara-saudara, kata Allah di sini Elohim itu plural, ya, subjeknya plural, subjeknya jamak. Tetapi Allah yang plural ini, yang jamak ini berfirman, kata firman itu, saudara, kata kerja firman itu kata tunggal. Sehingga kita bisa memahami sama seperti di Kejadian 1 ayat yang ke-1. Maka Allah itu adalah esa tunggal di dalam kejamakan. Ya, bahwa Allah itu adalah satu di dalam kesatuan. Satu di dalam pluralitas. Itu yang kita bisa mengerti, saudara. Nah, kata berfirmanlah Allah itu seperti itu. Pribadi Allah Tritunggal itu berfirman, menyatakan sebagai satu kesatuan. Maka kata firman itu adalah kata tunggal. Nah, tetapi saudara-saudara, kata yang dipakai pada waktu kita menjadikan, baiklah kita menjadikan, kita di sana jamak, subjeknya jamak, tapi pada waktu menjadikan juga jamak, kata kerjanya jamak, saudara. Yang saya catat pada bagian ini kata asah ya di dalam bahasa Ibrani itu penggunaannya jamak juga. Maka saudara-saudara, kalau kita melihat kata kita dan kata menjadikan itu jamak, maka nampaknya kata kita itu bukan semata-mata Allah Tritunggal. Ya, sebab kalau kata kita Allah Tritunggal, maka kata menjadikan sebagai predikatnya itu juga harusnya singular atau tunggal. Karena pribadi Allah Tritunggal itu selalu diikuti dengan kata kerja tunggal, gitu ya. Nah, tetapi ketika kita membaca baiklah kita menjadikannya juga itu adalah plural atau jamak. Nah, jadi nampaknya saudara-saudara, saya pribadi meyakini berdasarkan pemahaman yang tadi bahwa kita di sini tidak semata-mata merujuk kepada Allah Tritunggal, tetapi kepada pribadi Allah bersama-sama dengan ciptaan Allah di dewan surgawi lah, katakan begitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, pada waktu itu ketika Tuhan Allah akan menciptakan manusia, akan menjadikan manusia, Dia mengajak penghuni surgawi bersama-sama semacam pengumuman bahwa kita akan menciptakan manusia. Tetapi saudara-saudara, yang menciptakan manusia itu bukanlah Allah Tritunggal bersama-sama dengan makhluk-makhluk. Sehingga kita ini manusia juga diciptakan oleh makhluk-makhluk surgawi atau juga menurut gambar dari makhluk-makhluk surgawi. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar Dia, gambar Allah, bukan menurut gambar para ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Jadi jelas, saudara. Nah, pada bagian ini, saudara-saudara, kita mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan, Dia seperti Allah Tritunggal memberikan pengumuman.
ini adalah ciptaan Allah yang sangat utama, sangat penting. Dia memberitahukan, mengumumkan, atau memberikan mengajak untuk mendengarkan bahwa inilah ciptaan Allah yang utama. Maka kemudian ayat 27 Allah menciptakan, ya. Dan nanti di pasal 2 ayat yang ke-7 kita bisa tahu, saudara, bahwa Allah memberikan nafasnya, memberikan roh hidupnya kepada manusia. Saudara, ini adalah hal yang cukup menarik saya pikir dan cukup penting ketika kita mulai membahas tentang siapa manusia yang dicipta itu. Bahwa manusia kembali kita melihat adalah pribadi Allah, pribadi manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat utama, yang sangat bernilai, yang sangat penting, sehingga sedemikian bernilai maka Allah mengumumkan kepada Dewan Surgawi ini ketika Allah akan menciptakan manusia. Saudara-saudara, kita bisa menarik sebuah pelajaran yang sangat berguna bagi kita, menjadi penekanan bagi kita bahwa manusia yang dicipta oleh Allah adalah manusia yang bernilai. Saya ingin mengulang, saudara, maka dengan nilai yang demikian tinggi, kita harus memberikan penilaian sikap yang mulia, yang tinggi kepada sesama manusia. Siapapun itu. Kita tidak membedakan berdasarkan rasnya, berdasarkan kondisinya, keadaannya. Kita tidak membedakan manusia berdasarkan tingkat sosial dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah sudah demikian tinggi nilainya. Meskipun nanti di pasal 3 saya akan mendahului, saudara, ada accident, ya, ada kecelakaan, katakanlah, ada kejadian yang kemudian merusakkan manusia. Tetapi meskipun manusia sudah rusak karena dosa, tetapi tidak mengurangi citra Allah. Ya, citra Allah masih menempel pada diri manusia, sehingga kita harus memberikan penilaian dan sikap yang baik, yang mulia juga kepada sesama manusia. Dan inilah saudara-saudara yang menjadi isu penting pada saat ini dan sepanjang zaman. Bagaimana saudara-saudara manusia itu kurang menghargai sesamanya. Ya, ada banyak hal. Saudara, kalau membahas hal ini tentu tidak akan habis. Ada begitu banyak hal yang kita lihat pada saat ini, sikap-sikap manusia terhadap sesama dan terhadap diri sendiri yang merusakkan, ya, yang merendahkan, yang menghancurkan, yang bahkan menghilangkan, membinasakan manusia. Saudara, itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mulai hari ini ketika kita mulai menghayati bahwa Tuhan begitu menghargai kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat mulia, maka kita juga harus bersikap mulia kepada sesama kita dan juga kepada diri kita sendiri. Saudara, semoga pelajaran ini menjadi penting bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong sekali lagi ketika kami mulai membaca bagian firman Tuhan tentang penciptaan manusia, kami disadarkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan Tuhan begitu mengistimewakan manusia dengan nilai yang sedemikian tinggi. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga bersikap, bertindak, menghargai sesama manusia, menghargai diri sendiri seperti juga Tuhan Allah menghargai kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa kembali. Amin.